Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radno Yendra dan Radno Institute. Kita akan kembali menyajikan kajian-kajian tentang bedah riset artikel. Satu riset artikel yang terbit di bulan September 2025 di jurnal Axioms. Oke. Dengan judul A Novel Exponentiated Generalized Weibull Exponential Distribution, Properties, Estimation, and Regression Model. Dalam riset artikel ini kita temui lagi satu model peluang yang sangat menarik yang coba kita intip sumber rujukan kita pada pagi hari ini. Oke, ini dia. Satu riset artikel yang sangat menarik yang kita jumpai dalam jurnal Axioms itu dengan judul A Novel Exponentiated Generalized Weibull Exponential Distribution, Properties, Estimation, and Regression Model yang terbit di bulan September 2025, tepatnya 19 September 2025. Wow, keren, baru sekali. Dalam riset artikel ini diberikan dua generator distribution. Yang pertama generatornya kita sebut dengan exponentiated generalized class distribution. Dengan fungsi densitas peluangnya ini dia. Ini kan kumulatif nih. Fungsi Fx besar kumulatif, Fx kecil fungsi densitas. Lalu diberikan generator yang kedua. Generator yang kedua dengan fungsi densitas Anda lihat seperti ini. Ini merupakan generator dari Weibull X family. Ini Weibull X family. Ini generator yang kedua, Weibull X family. Oke, sorry. Weibull G distribution. Weibull G distribution. Oke. Generator kedua, ini fungsi densitas generator kedua, dan ini fungsi kumulatif yang kedua. Lalu dalam riset artikel ini ada baseline distributionnya yaitu eksponen. Di Gx kecil, ini Gx besar. Nah, itu dia. Nah, jadi dalam kajian kita pada hari ini, Gx kecil ini dan Gx besar, pertama kita masukkan ke dalam Weibull G. Oke, masukkan dalam Weibull G. Lalu setelah dimasukkan dalam Weibull G, masukkan, anggap ini sebagai Gx kecil kembali, masukkan ke dalam persamaan yang di atas. Oke, kita lihat. Oke, kita lanjutkan. Share sekali lagi. Ya, ini dia. Oke, kita ulang. Ada permasalahan sedikit tadi, kita ulang lagi. Pertama, baseline distribution Gx kecil, Gx besar. Nah, ini Gx kecilnya di baseline, Gx besar. Masukkan ke dalam Weibull G. Nah, ini Weibull G distribution. Masukkan ke dalam F ini Gx kecilnya ganti dengan eksponen dengan baseline tadi. Ini Gx besar ganti lagi. Setelah Anda ganti, ini kembali menjadi Gx kecil. Lalu Gx besar, nah ini seperti persamaan 4. Ganti Gx besarnya dengan eksponen dengan baseline tadi, Gx besar. Lalu persamaan 4 ini anggap sebagai Gx besar. Jadi yang ini tadi setelah kita rubah kembali menjadi Gx kecil, ini kita rubah menjadi Gx besar. Masukkan kembali Gx kecil, Gx besar ini ke dalam fungsi densitas yang kita sebut tadi dengan generalized, exponentiated generalized. Nah, ini ada Gx kecil dan ini ada Gx besar. Jadi langkahnya jelas. Oke, saya ulang langkahnya. Pertama, ambil baseline distribution. Nah, ini baseline. Ini Gx kecil, ini Gx besar. Yang disebut dengan eksponen distribution. Oke, ini adalah eksponen distribution Gx kecil, Gx besar. Masukkan pertama sekali Gx kecil, Gx besarnya ke dalam ini. Masukkan dari ini eksponen tadi atau baseline. Gx kecilnya, Gx besarnya, masukkan. Lalu langkah berikutnya, rubah Gx Fx kecil ini menjadi Gx kecil. Lalu Fx besar ini, setelah Anda masukkan Gx besar tadi, yang baseline, rubah Fx besar ini menjadi Gx besar.
Lalu setelah kita rubah, masukkan kembali ke dalam yang persamaan yang di atas, yang ini tadi, apa namanya tadi, exponentiated, exponentiated jelas distribution. Oke, masukkan di sini lagi. Nah, exponentiated generalized class distribution. Masukkan GX kecil yang telah kita rubah tadi dan GX besar yang telah kita rubah tadi. Nah, yang inilah yang disebut tadi sebagai model peluang exponentiated generalized Weibull exponential distribution dengan fungsi densitasnya seperti persamaan 5 dan kumulatifnya seperti persamaan 6. Nah, seperti biasa ada 4 set data yang diberikan. Ada 4 set data nih. Kita gunakan set data 4. Mana ada set data? Nih dia. Ada di sini set data 4. Nah nih. Set data 4 ini akan kita gunakan model yang tadi. Model exponential generalized Weibull exponentiated tadi. Sehingga akan menghasilkan parameter-parameter seperti berikut. Nah, ini parameter untuk data keempat, ini force model. Ini untuk force model dengan parameternya ini EGWE. Oke? Dengan nilai A, B, C, beta dan lambda dengan nilai minus log likelihood 492. Dengan density plot dan kumulatif plotnya dapat Anda lihat seperti pada gambar. Nah, ini dia yang keempat nih. Gambar 5. Nah, itu yang hitam itu nampak itu mengikuti sempurna, sekali sempurna. Ini juga kumulatif plot dan density plot diberikan dalam riset artikel ini seperti gambar 5. Nah, dengan kekuatan R kita, kembali kita akan buktikan kita akan mampu menghasilkan hal yang sama. Kita ambil R kita. R. Share. Nah, ini R kita. Windows. Nah, ini R kita. Ini data set keempat. Kita run. Data set keempat kita run. Caps lock. X. Setelah data set keempat kita miliki, kita pahami teori kembali. Ada 2 generator. Yang pertama, exponentiated generalized class. Oke. Ini fx kecil, ini fx besar. Itu tadi tuh. Seperti yang dalam teori. Lalu generator kedua, the Weibull G distribution. Ada gx kecil, ada gx besar. Nah, tadi sini kita rubah, di sini kita rubah mx biar nampak nanti mx kecil, mx besar. Nah, ini tadi dalam riset artikel ini masih f kecil, ini f besar, tapi kita rubah dalam R kita biar teorinya paham. Kita ganti gx-nya ini. Lalu baseline-nya kita ganti dengan fx. Nah, ini generator yang kedua. Lalu baseline fx-nya eksponen. Nah, ini dia. Ini gx kecilnya. Kalau dalam riset artikel gx kecilnya, ini gx besar. Oke, parameter 5 lambda. Kalau ini parameter 3 ini ada C, ini parameter 4B, beta, parameter 1A dan parameter 2B. Nah, lalu dengan memasukkan mx kecil, mx besar ke dalam generator kedua, the Weibull distribution, masukkan ke sini. Setelah dimasukkan menjadi gx kecil, gx besar, lalu masukkan ke dalam fx. Nah, ini ada tadi gx kecil, gx besar. Maka hasil akhir itulah yang menjadi fungsi densitas peluang dari exponentiated generalized Weibull eksponensial. Nah, ini dia ada 5 parameter. Oke, ini kumulatif. Selamat. Langkah pertama, kita jalankan coding fungsi log likelihood dengan fungsi densitasnya ini. Yang saya blok di fungsi densitasnya nih. Kita bahas tadi FEG tadi. Kita run. Oke. Kita lihat. Oke, jalan. Tidak ada masalah. Lalu langkah berikutnya kita gunakan optim untuk mengintip parameternya. Oke, kita lihat optim. Kita run optimnya. Wah, ini parameter-parameter kita dengan nilai minus likelihood 491. Lebih baik kita di riset artikel tadi
492, kita 491 lebih kecil. Oke. Dengan nilai parameter A, ini B, ini C, ini beta, dan ini lambda parameter kelima. Lalu setelah itu, nah kita lihat nih konvergen. Oke, 10, oke, nah jadi masalah. 491, oke. Nah kita runkan. Setelah parameter dapat, kita intip. Kita robah dulu, A itu parameter 1, B itu parameter 2, C itu parameter 3, beta parameter 4, dan lambda parameter 5. Kita susun menjadi par dengan urutan par 1A, par 2B, par 3C, par 4 beta, par 5 lambda. Ini komponen-komponen untuk density plot, cumulative plot. Nah ini fungsi densitas. Jadi kalau disebut par 1, ini urutan 1 pasti dia A. Kalau par 2 dia B. Kalau per 3 dia C. Per 4 dia itu adalah beta. Per 5 dia itu lambda. Kita run. Kita run semua. Oke. Lalu fungsi densitasnya kita run juga. Dengan kumulatif. Ini fungsi densitas dan ini kumulatif. Kalau ini tadi persamaan 5, ini tadi persamaan 6 dalam riset artikel. Lalu kita intip density plot dengan memasangkan histogram, ini histogram dengan fungsi densitas. Kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran, kumulatif model. Oke, kita rak. Nah, jangan lupa kalau fungsi densitas Anda gunakan XI. Kalau untuk kumulatif Anda gunakan XX. Nah, ini aturan dasar yang tidak boleh lupa. Kita run. Kita coba lihat hasilnya. Nah, itu dia. Sama persis dengan riset artikel itu. Coba lihat. Ah, tuh. Mantap sekali, sempurna. Histogramnya sempurna menangkap fungsi densitas yang berwarna merah itu sempurna menangkap histogram, dan kumulatifnya merah putus-putus juga sempurna menangkap yang warna abu-abu. Sekali lagi Rado Institute membuktikan bahwa coding-coding yang kita jalankan itu dapat sekali dengan signifikan dapat membantu mahasiswa Indonesia dalam memandirikan riset atau berguna bagi peneliti lain untuk mengadopsi data atau merubah data dan seterusnya. Oke, saya rasa kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Kita akan coba ke depan. Kita ganti baseline-nya dengan model satu parameter karya Rado Institute. Mungkin kita akan coba dengan Rado Institute satu parameter untuk K sama dengan 2, K, 3, atau seterusnya. Oke, saya rasa cukup teori kita. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.